XYZ Factor adalah sebuah serial pitching day di mana para ecopreneurs akan diberikan kesempatan untuk menjelaskan ide bisnis yang dipadukan dengan solusi permasalahan lingkungan kepada para mentors yang expert di bidangnya masing-masing. Sayang aku udah di pemerintah. Is it making money? Ya, gimana kalau kita punya 1 juta yang seperti itu? Ecopreneur yang mendapatkan nilai tertinggi akan berkesempatan untuk mendapatkan golden ticket dan berkompetisi di ajang Startup World Cup by Pegasus Venture. Siapakah yang akan mendapatkan peluang tersebut? Mari kita saksikan bersama XYZ Factor. Renewable energy dan juga bisnis hijau ini adalah bisnis masa depan. Kalau nggak punya duitnya nggak apa-apa, silahkan kirim sampahnya ke kita secara gratis. Gitu. We can't deny bahwa human nature kita greedy, ya, dan hanya memikirkan mungkin uang. Keren-kerenan dulu aja, karena anak muda zaman sekarang nggak keren, lo nggak akan ikutan. Excited karena kita melihat bahwa potensi anak muda itu sangat amat banyak dan kami berharap tentunya bahwa inovasi-inovasi ini bisa mendorong perubahan yang selama ini sebetulnya kita nantikan untuk bangsa Indonesia. Ya, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Karena di sini sudah ramai, boleh saya dengar antusiasmenya dengan memberikan tepuk tangan yang meriah. Ya, selamat datang dan selamat bergabung di sesi pitching startup XYZ Factor. Perkenalkan, saya Fania Fitrianti Herlambang, Putri Indonesia Lingkungan 2018 sekaligus Renewable Project Engineer Medco Power Indonesia. Di sini aku akan berperan sebagai host untuk memandu kita semua menyaksikan para anak muda Indonesia yang punya inovasi dan juga bergerak membangun climate tech startup atau yang biasa kita sebut dengan ecopreneurs. Nah, XYZ Factor ini adalah sebuah serial pitching day inisiatif dari Ecosystem Venture Builder di mana para climate tech startup akan mempresentasikan ide bisnis mereka yang mana dipadukan dengan solusi permasalahan lingkungan. Dan pada kesempatan spesial kali ini, XYZ Factor bekerjasama dengan Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia atau METI dan juga The 11th Indo EBTKI Connect untuk melakukan sesi pitching secara offline. Namun episode ini nantinya bisa ditonton secara online melalui kanal YouTube Ecosystem. Jadi nanti urutan presentasinya, masing-masing startup akan diberikan waktu pitching selama 5 menit. Dan akan disediakan waktu untuk feedback dari para mentors selama 10 menit, sekaligus juga akan memberikan penilaian. Nantinya startup dengan skor tertinggi berkesempatan untuk berkompetisi di Startup World Cup by Pegasus Tech Venture. Tepuk tangan semuanya. Jadi hari ini kita akan ada episode kedua dengan sektor circular economy dan juga episode ketiga dengan sektor electric vehicle. Kita sambut untuk startup yang pertama. Startup ini adalah penyedia layanan pengelolaan sampah bertanggung jawab dan inilah dia Waste for Change. Halo, aku Adit dari Waste for Change. Saat ini kami ada di acara EBTKI Connect 2023. Waste for Change adalah perusahaan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Kami mengelola sampah supaya memaksimalkan pendaur ulangan, termasuk sampah-sampah acara seperti acara EBTKI Connect ini. Mau tahu lebih lanjut apa itu Waste for Change dan bagaimana kita bisa sustain? Cek kami di acara XYZ Factor. Wish me luck! Waste for Change merupakan solusi jasa pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab.
Demi mewujudkan visi ini, Waste for Change hadir dengan solusi pengelolaan sampah, yaitu riset sampah padat, edukasi manajemen sampah, pengangkutan sampah terpilah, dan pengelolaan sampah sesuai dengan materialnya. Jasa manajemen sampah dari hulu ke hilir ini kami singkat menjadi 4C, yaitu consult, campaign, collect, dan create. Dengan 4C ini, Waste for Change datang untuk memperkaya pengetahuan akan isu sampah di Indonesia. Waste for Change. Selamat siang para mentors, Mbak Cinta, Mbak Diah, sama Mas Akbar. Terima kasih atas kesempatannya untuk ngomongin soal sampah nih. Jarang-jarang kita ngomongin soal sampah di Indonesia. Ya, jadi kami dari Waste for Change datang dengan menghadirkan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab. Apa sih pengelolaan sampah yang bertanggung jawab di sini? Jadi sejak 2014 kita hadir untuk menyelesaikan masalah persampahan di Indonesia. Kenapa sih kita datang untuk menyelesaikan permasalahan sampah di Indonesia? Kita tahu ada 63,8 juta sampah yang di-generate sama masyarakat Indonesia. Ujungnya kemana aja? Mayoritas masih ke TPA, 70% masih ke TPA, sisanya masih dikubur, dibakar, ke sungai gitu ya. Kita ngerasa ada masalah nih, karena ujungnya yang didaur ulang cuma 7,5%. Ini data KLHK. Dan kita tahu selain yang didaur ulang, dampaknya tuh besar banget, baik untuk lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Nah, solusi kami adalah jasa pengelolaan sampahnya ini masih limited. Karena jasa pengelolaan sampah yang kita ada tuh cuma ada kumpul, angkut, dan buang. Contohnya kayak gini. Jadi pewadahan di depan itu yang kita lihat sebenarnya udah bagus, ada warna-warni gitu ya, dan lain-lain. Tapi yang terjadi di masyarakat seperti ini, dibuangnya sembarangan, berantakan. Lalu, kalaupun udah ditaruh di tempat sampah yang udah bener, dikumpulinnya digabung lagi. Collectionnya masih digabung lagi, dan juga kurang profesional. Ketepatan waktunya nggak ada, pakai APD-nya nggak lengkap, dan lain-lain. Ujungnya opsinya cuman di TPA, dan di TPA menumpuk sekarang di Bantar Gebang sampai 40 meter tingginya. Nah, Waste for Change memulai untuk ngelolanya supaya seperti ini. Jadi di akhir, di treatmentnya kita ubah dulu. Kita pakai material recovery facility atau rumah pemulihan material. Di situ kita pilah-pilah lebih detail, sekitar 17 material stream yang ujungnya kita kasih ke pendaur ulangnya masing-masing. Plastik ke plastik, plastik pun ada HDPE, LDPE, dan lain-lain. Di sini juga kita data sampahnya. Dan kenapa kita data sampahnya? Karena data sampah itu jadi report ke klien-klien kita supaya mereka bisa memilah dengan baik. Karena ternyata kapabilitas kita untuk mendaur ulang lebih tinggi itu berhubungan dengan bagaimana di awalnya dipilah. Makanya reportnya kita balikin lagi, dan di reportnya itu kita melakukan edukasi ke klien-klien kita. Edukasinya secara regular, setiap semester, setiap 2 bulan. Jadi awalnya ke manajemen, ujungnya ke user-usernya juga. Terakhir, untuk menyambungkan semua itu, pengangkutannya masih terpilah, masih pakai tempat sampah yang warnanya udah beda-beda dan konsisten. Plastik kaca logam, kertas, sama organik. Udah clear, itu udah gak mungkin orang salah. Jadi ini semua kita ngerti jenis-jenis klien kita beda-beda. Ada perorangan, ada kantor, ada restoran, dan lain-lain. Dan kita mendesain jasa kita supaya sesuai sama mereka. Jadinya government complex ini yang udah kita layanin, ada PU, Kemenkeu, terus kedutaan-kedutaan, kantor, hotel, dan lain-lain. Itu pakai jasa namanya reduce waste to landfill. Kita ngurangin sampah yang masuk ke TPA, clear. Di situ kita hargain sekitar 30-25 ribu per trash bag per bulan. Selanjutnya kita juga
melayani residen. Dan ini kita ngomongnya sama town management kayak BSD City di sini kita kelola, Vida Telaga Kahuripan. Kita hargain sekitar 50.000 per household gitu ya. Terakhir individual pun juga bisa merasakan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, personal waste management. Dan itu sekitar 200.000 kalau kita yang ngangkut per bulan. Dan kita juga, kalau nggak punya duitnya nggak apa-apa, silahkan kirim sampahnya ke kita secara gratis gitu. Nah, kita udah melakukan ini sejak 2014. Tahun lalu kita mendapatkan SDGs Award kedua dari Bappenas. Dan kita hadir di 19 kota. Wah, ini slide-nya, sorry. Kita udah hadir di 19 kota di seluruh Indonesia menggunakan layanan tadi. Kita udah mengolah 10.000 ton sampah dalam setahun. Terakhir sedikit, mungkin dari kami ambisinya adalah untuk mengubah dari 10.000 ton per tahun menjadi 10.000 ton per hari. Kami harap Mbak Cinta, Mbak Diah, Mas Akbar bisa membantu kami mewujudkan itu dengan berkolaborasi. Terima kasih. Waste for Change. Terima kasih, tadi paparannya sangat luar biasa. Sebetulnya Waste for Change ini bukan sesuatu hal yang asing ya buat saya. So I've known you guys for a while. Sejak bahkan sebelum saya di parlemen karena memang juga bergerak di bidang ini gitu ya. Bergerak di bidang sustainability dan saya secara spesifik tentunya apresiasi dengan segala upaya yang selama ini telah dilakukan karena permasalahan sampah itu di Indonesia kan sangat amat besar ya, dalam arti kata bahwa kalau boleh saya katakan juga di forum ini bahwa menurut saya manajemen sampah di negara Indonesia saat ini masih belum maksimal. Belum maksimal dan saya melihat bahwa Waste for Change hadir untuk kemudian memberikan solusi terhadap permasalahan yang dirasakan dari Sabang hingga Merauke di pelosok di wilayah 3T gitu ya, dengan harapan bahwa bisnis ini justru bisa berkembang dan membantu wilayah-wilayah terkhusus yang terpencil gitu ya, wilayah 3T untuk kemudian mengelola sampahnya. Karena betul tadi disampaikan bahwa kultur kita bahkan di wilayah-wilayah seperti itu masih berdasarkan bahkan membakar sampah gitu. Jadi culture untuk membakar sampah itu kan sangat amat besar. Nah oleh karena itu pertanyaan saya sebetulnya ya, dengan berbagai macam yang selama ini sudah dilakukan, saya ingin menanyakan bagaimana dukungan yang diberikan oleh pemerintah selama ini terhadap perusahaan, bisa dibilang perusahaan lah ya, Waste for Change ini. Lalu kemudian apakah selama ini ada gagasan untuk melakukan kolaborasi antara Waste for Change dengan pemerintah agar sistem pengelolaan sampah kita bisa lebih merata di seluruh Indonesia? Straight to the point, clear kita butuh berkolaborasi dengan pemerintah, nggak bisa kita sendiri. Ini sesuatu yang kita udah sadarin sebagai perusahaan benar untuk melakukan ini bareng-bareng. Pertama yang udah kita lakukan, kita udah berbicara dengan DLH, Pemkot gitu ya, pemerintah kota, karena memang kalau kita ngomongin pengelolaan sampah, jurisdiksi terbesar ada di pemerintah regionalnya. Jadi Pemkot itu kita udah ngobrol dengan mereka gimana caranya kita bisa melakukan KPBU. Tapi memang kesulitannya adalah KPBU yang ada di persampahan saat ini terkait infrastruktur, bukan pelayanannya. Nah yang kita lakukan sekarang adalah melakukan pelayanannya gimana dari pengangkutan sampai pengolahan itu atau setidaknya dari pewadahan sampai pengangkutannya lah bisa dikerjasamakan. Yang sekarang kita lakukan itu masih melayani kawasan mandiri. Jadi kalau household di daerah pemukiman belum bisa kita layanin karena memang secara regulasi pihak ketiga swasta belum bisa melakukannya. Begitu. Jadi itu yang bantuan yang straight to the point yang kita butuhkan. Tapi kita juga menyadari kita membuat bisnis modelnya gak mungkin rumah tangga bisa langsung bayar misalnya tadi 50.000 per kakak, itu willingness to pay-nya tinggi banget. Jadinya kita mendevelop namanya crediting model. Jadinya bisa jadi user kita yang bayarin itu dari tempat lain, government grant, G2G grant, kita udah
berkolaborasi dengan UNDP dan USAID untuk bisa mendapatkan ini dananya G2G, tapi kita melayani pengelolaan sampah yang ada, kayak gitu. Makasih. Oke, mungkin dari aku, karena aku datang dari dunia entertainment, pertama-tama aku mau bilang, I like your logo. Dan itu sangat penting untuk Waste for branding. Change. Dan jingle-nya pun menarik. Mungkin orang pertama mikir ini sedikit aneh ya, tapi itu yang membuat jingle-nya memorable. Tapi di luar dari itu, mungkin aku mau menanyakan lebih tentang community building-nya Waste for Change. Tadi kan mungkin kalau dari ST kita mendengar soal top-down approach, bagaimana pemerintah bisa ikut membantu. Tapi dari Waste for Change, apakah kalian juga memiliki program di mana kalian mendatangi sekolah-sekolah, komunitas-komunitas untuk mengedukasikan hal ini? Dan bagaimana kalian bisa memfoster kepedulian di kalangan anak muda? Karena kadang-kadang ya, we can't deny bahwa human nature kita greedy. Ya. Dan hanya memikirkan mungkin uang. Tapi bagaimana kita bisa membuat generasi selanjutnya melihat lebih dari itu. So what community building activities has Waste for Change done? So kita udah melakukan community development yang banyak banget di seluruh Indonesia. Asaisa tadi misalnya kerjasama dengan USAID, itu salah satu yang terbesar kita. Programnya Clean Cities Blue Ocean, kita kerja di Makassar dan di Ambon untuk membangun kepedulian masyarakat. Dan I'm not gonna lie, kepedulian masyarakat itu susah banget untuk diubah. Habit yang udah lama status quo-nya itu ya asal nggak di depan saya, ya itu bukan masalah saya. Ya. Itu susah banget diubah. Jadi we start from the heart, right? We show them bahwa ujungnya nih ke TPA. Dan ke TPA itu dampaknya penggusuran masyarakat di sana, pembakaran di sana, metana TPA yang meledak gitu ya. Jadi start from there. Lama-kelamaan kita build sense of ownership, baru kita buat green team di sana. Dan ini sering banget kita lakukan. Jadi community development yang udah kita lakukan itu banyak banget. Bahkan kita punya dedicated team yang melakukan ini. Dan diintegrasikan dengan pelayanan kita. Dan kita juga desain untuk cara edukasi yang berbeda. Kalau kita ngomongin masyarakat muda, sejujurnya mereka tuh udah aware dan udah mau melakukan, nggak tahu caranya aja. Jadi lebih gampang tuh masuknya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin yang udah kerja dan yang lebih tua, justru malah bahkan awareness-nya dari awal belum ada kemauan. Jadi itu susah. Jadi kita udah tahu cara mengedukasi karyawan, mengedukasi management level, bahkan ya ibu-ibu atau masyarakat muda. So itu udah kita integratekan ke dalam cara kita bekerja. Jadi tadi aku cuma ngejelasin satu bisnis model which was jasa pengelolaan sampahnya. Tapi kita sebenarnya punya dua bisnis model lain, yaitu material tradingnya, karena kita mau attracting recycling companies juga. Yang satu lagi consulting, which is project management. Project management part of it adalah campaign-nya. Ya, silahkan untuk Mas Akbar, tanggapan singkatnya Mas. Iya, bagus sekali penjelasannya juga sangat komprehensif. Cuman pertanyaannya, apa yang membuat belum achieve 10.000 ton per hari? Gitu kan? Tadi handicapnya sudah ditanya oleh Mbak Roro bahwa hubungan kerjasama dengan pemerintahnya belum clear, gitu kan? Berarti kan source-nya itu ada di swasta. Di bawah organisasi seperti kita itu banyak membawahi beberapa industri dan perusahaan-perusahaan yang mungkin bisa mensupport source dari perusahaan Mas. Nah, kita sekarang lebih ke outputnya bagaimana. Ini soal bukan hanya soal recycling, tapi juga ini kan renewable energy nih kalau kita cerita soal energi. Nah, bagaimana kemitraan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut, gitu kan? Makanya kita mendorong supaya perusahaan yang sudah memiliki source ini akan memiliki output yang lebih dari soal recycling, tapi soal energi hijau. Begitu. Jadi ke depan bagaimana program kemitraan dari perusahaan yang masih bangun dengan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang energi. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Mas Akbar. Kalau dari kami challenges-nya adalah kesadaran bahwa pengelolaan sampah itu nggak sekedar diangkut. Jadi kalau tadi saya bilang harganya kami sekitar 25.000, 30.000 per trash bag per bulan, status quo-nya adalah
itu mungkin sekitar cuman 10.000 per trash bag per bulan karena sampahnya diangkut selesai terus ke TPA. Tapi kita ada proses lain setelah diangkut, yaitu pengolahannya dan pembuatan laporan tadi. Nah, these kinds of activities, value yang kita tambahin yang menambahkan waste journey report tadi bisa dimasukin ke dalam sustainability reportnya perusahaan dan lain-lain. Itu enggak semua perusahaan memilikinya gitu. Jadi part of that adalah kita juga mengedukasi perusahaan supaya aware bahwa pengelolaan sampah itu enggak cuma ngangkut doang gitu. Oh ya, itu dan apa aja partnership yang kita lakukan, standar proper, standar Green Building Council Indonesia itu sedang kita jalin supaya pengelolaan sampah itu menjadi part of penilaian dari standar-standar green labels ini. Oke, tepuk tangan untuk Mas Adit dari Waste for Change. Terima kasih mentors. Terima kasih Mas Adit. Dan selanjutnya kita akan menyaksikan presentasi dari startup yang kedua, yaitu sebuah startup yang mengelola sampah puntung rokok menjadi biopolimer sebagai bahan baku berkelanjutan. Inilah dia Kick Your Butt Project. Hai, gue Onik, gue dari Kick Your Butt. Hari ini gue ada di ASBSD untuk ikutan pitching XYZ Factor dengan juri-juri yang keren banget. Gue deg-degan tapi seneng. Buat yang belum tahu Kick Your Butt adalah sebuah inisiatif project dari sebuah studio desain bernama ONX Studio. Kemudian kita berkembang menjadi sebuah research and development dan kami menemukan sebuah biopolimer dari puntung rokok. Jadi kayak apa biopolimernya dan akan jadi apa, pokoknya akan jadi barang-barang keren yang bisa lo dapetin untuk keseharian dan bisa digunakan oleh para desainer. Doakan saya ya, semoga berhasil. Selamat sore mentors dan teman-teman semua. Saya Onik dari Kick Your Butt. Terima kasih ya waktunya. Sebenarnya Kick Your Butt adalah inisiatif research yang berawal dari sebuah studio desain produk. Jadi kami sebenarnya designers yang akhirnya jadi researcher. Ya ini kami punya dua tim, lab team dan studio desain. Kita foundernya semuanya anak grafik dan anak product designer yang kemudian kami belajar menekuni sebuah riset yang kemudian kami membawa ke riset ini. Kenapa kita buds menjadi pilihan untuk kami olah? Ini faktanya, ada 4,5 triliun buds di dunia. Indonesia ada 1,4 triliun per tahun. So, itu yang membuat kami pengen mengolahnya. Kedua, banyak teman-teman kami yang mempunyai F&B yang itu outdoor, yang smokingnya banyak, yang kenapa nggak kami olah. Tapi kenapa milih puntung? Ya, is it urgent? Ya pasti urgent, karena kami belum menemukan lagi yang mengolah puntung, karena emang ya 2 tahun kami research, ternyata nggak semudah itu. Setahun pertama kami kayak nangkap angin, kita nggak tahu bikin apa, karena kami juga nggak ada pengalaman research, tapi akhirnya 2020 kami bisa mendapatkan angin segar lah. Ini yang solusi yang kami tawarkan, kami merubah cigarette butts dari cotton menjadi Celaflex. Celaflex ini yang kita sebutnya kita mendesain sebuah material sebenarnya. Kenapa? Karena kami mempunyai sustainable raw material. Apapun itu banyak, material banyak, kita mempunyai bio-based high quality materials
Dan yang penting adalah setelah jadi produk, kita dengan mudah bisa mengolah produk itu lagi menjadi bahan mentah lagi. Kemudian ini adalah produk-produk yang sudah kami ciptakan. Produk kami, Selaflex, sudah bisa diproduksi menjadi beberapa produk yang ada di beberapa mentors, yaitu ada multipurpose, jam, pick gitar, sampai ke temper, kacamata. Ini adalah beberapa hal yang sudah kami tuju. Ini penting, menurut kami, impact-nya adalah community, ekonomi, dan industries. Kenapa? Karena 3 hal ini yang menurut kami alami di industrinya, kami alami di sekitar community kami, dan kami alamin sebagai pekerja desain ataupun kreatif. Ekonomi menjadi penting karena kami butuh uniqueness dan ekonomi value lebih tinggi dengan punya karakter material tersendiri dari studio kami. Kemudian ini adalah traction yang udah kita pernah capai di 2022. Kita pernah menjual jam sebanyak 200 pieces, multipurpose 700 pieces, 100 pieces record holder, dan terakhir adalah project bersama production rokok. Kita membuat billboard 4x6 di Bandung. Ini tractionnya 2022. Yang kemudian ini adalah biopolymer milestone kami. Di tahun 2020 kami hanya mengolah 96 kg per tahun. Dan kemudian yang mengejutkan adalah di 2023 per Mei kita sudah mengolah 600 kg. Yang harapannya di akhir tahun kita dapat mencapai 1.500 kg. Itu setara dengan 15 juta puntung. Yang di 2022 kita mendapatkan paten dari material kami. Paten sederhana 10 tahun bahwa paten kami proses material dan formulasi kita udah pegang patennya. Kemudian di 2024 dan 2025 itu adalah target kami scale up. Harapannya kami bisa mengolah hingga 36.000 kg atau setara dengan 360 juta puntung rokok. Ya tadi lumayan lah, dari 1,4 triliun kita bisa mengolah sedikit. Dan ini semua kami lakukan dengan lab yang kami ciptakan, mesinnya sendiri, space seadanya, dan resources seadanya. Dan kita bisa mencapai angka 1.500 harapan tahun ini, dan di tahun 2025 bisa sampai segitu. Dan ini adalah award yang udah kami capai tahun ini. Kita ranking 1 sebagai best design dari materials. Kalau begitu, let's collaborate. Terima kasih. Ya, silakan tanggapan para mentors, mungkin dari Mas Akbar, silakan. Pertanyaannya, kira-kira dengan sebanyak itu source yang kita punya di Indonesia, bisa di improve untuk apa aja gitu. Jadi dengan source yang begitu banyak, apakah bisa di develop dengan teknologi yang Mas Odik punya untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat selain hanya produk-produk yang seperti ini? Ya, terima kasih Mas Akbar. Jadi kalau material kami tuh di 2022 kemarin, kenapa kita belum rilis ke publik adalah kita memastikan bahwa material kami bisa digunakan sangat luas. Kami udah mencoba dengan teknik yang paling tipis, jadi pick gitar, dan itu udah dimainkan oleh Semi Seringai 1 album kemarin, aman. Kemudian kacamata yang punya teknik yang lebih susah lagi. Dan intinya, Selaflex ini bisa digunakan oleh mesin plastik biasa. Kemarin kita mencoba mengolah bersama Olah Plastik Bandung, mencoba pinjam mesinnya. Kita berhasil mengolah Selaflex kami menjadi produk. Harapannya produk kami bisa digunakan oleh recycler plastik yang lainnya. Bisa, atau harapannya mereka mendapatkan source lain selain dari hanya tutup botol ataupun yang lain. Dan produk kami bisa diwarnain, itu yang paling susah. Dan produk kami bisa mengolah LDPE, HDPE, kemudian kain, fabric, sampai beberapa material yang sangat susah ketika kita olah mandiri. Itu yang udah kita coba 2022 dan 2023 kita terapkan menjadi sebuah produk, harapannya bisa digunakan ataupun berkolaborasi dengan beberapa desainer yang lain, karena kami juga dari industri desain. Terima kasih. Oke, kalau dari aku pertama fantastic tagline, kick your butt. That's awesome.
Thank you. Dan jujur sebelum presentasi dimulai pun aku sudah naruh di notesku bahwa company profile-nya juga sangat menarik, dan saat dikasih tahu bahwa ternyata timnya adalah tim desain, ya tentu it all makes sense. Kalau sebagai orang awam ya, aku bisa bilang bahwa produk-produk yang dibuat oleh Kick Your Butt itu sangat in demand sekarang. Aku lihat banyak sekali hotel-hotel bintang 5 yang peduli soal lingkungan menjual atau mempresentasikan produk-produk seperti ini. So I think this is very appealing untuk generasi muda. Aku pun kalau melihat ini sangat tertarik. Ya, tapi pertanyaan aku sebenarnya tidak ada hubungannya dengan compliment tadi. Pertanyaanku pertama adalah what is your plan for expansion? Karena kita tadi sudah dengarkan 1,4 triliun ton itu di Indonesia sendiri. Dan sekarang tentunya ini masih growing business dan masih sangat baru. Tapi kita baru mungkin 2025 mencapai 36.000 ton. So how are you going to solve this 1.4 trillion ton problem? Dan apakah ada kompetisi lain di negara kita yang melakukan hal yang sama sekarang? Oke, terima kasih Mbak Cinta. Saya manggilnya Mbak Cinta padahal tuan saya. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi kalau ngomongin ekspansinya kayak apa, sebenarnya kami itu sudah pengen punya namanya micro factory. Yang harapannya nggak mau desentralisasi, tapi pengennya tuh kita ada yang di beberapa tempat. Yang kita incar adalah Bajo karena pariwisata berkembang dan itu sampah dari lautnya banyak banget, khususnya puntung dan basah, itu sangat susah diolah. Kemudian di Jawa Tengah dan di Bali. Harapannya what happen in Bali, stay in Bali. Jadi kita nggak ngambil dari Bali, bawa ke Jakarta, didistribusiin lagi. Ekspansinya adalah kami pengen mempunyai micro factory di beberapa tempat yang harapannya itu memudahkan kita pengolahan dan distribusi. Kemudian ekspansi berikutnya untuk menanggulangi 1,4 triliun Indonesia itu, kita berusaha untuk scale up di setiap micro factory-nya. Gitu. Dengan ya mesin kami sekarang aja dehidratornya masih menggunakan dehidrator untuk kue. Yang itu tapi kita optimalkan dengan kita modifikasi menjadi sebuah dehidrator yang bisa menghasilkan kekeringan yang kita butuhkan. Dengan kolaborasi, mungkin kami bisa kolaborasi, kita berkolaborasi, bisa meningkatkan jumlah volume yang bisa kita olah dengan meningkatkan kapasitas mesin, teknologi dan human resources yang bisa kita tingkatkan. Semoga dengan human resources yang bagus, alat yang tepat, tempat yang tepat, itu akan memudahkan mencapai 1,4 triliun kita solusikan. Terima kasih. So how do you collect the waste thus far? Lalu kemudian untuk di wilayah mana saja? Tadi kan sudah di highlight ada 3 wilayah inti gitu ya. Jadi selama ini untuk kemudian mengkoleksi sampah yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah produk ini selama ini seperti apa? Apakah ada kolaborasi kembali lagi dengan pemerintah, ya kan, sebagai bagian yang kemudian menciptakan sebuah infrastruktur pengelolaan sampah selama ini yang kita ketahui, selain tadi ada pihak-pihak swasta yang ternyata juga sudah bergerak di bidang ini. Lalu kemudian who is your market? So is there a specific targeted market that you have untuk kemudian menjual project ini, produk ini. Lalu yang terakhir adalah what is your marketing strategy selama ini? Karena kalau saya lihat dari segi ceritanya itu sangat luar biasa ya dan cukup menyentuh gitu, dalam arti kata ini benar-benar waste loh yang kemudian dikelola dan menjadi produk seperti ini gitu. Jadi apakah ada mungkin cara-cara tertentu untuk kemudian membuat masyarakat awam gitu kemudian merasa tertarik untuk membeli produknya, bukan alhasil hanya produknya saja tapi mengetahui cerita di balik produk ini gitu. Nah, itu strategi apa yang selama ini dilakukan untuk melakukan itu? Oke, terima kasih ya Mbak Dia. Jadi dari pertanyaan terakhir dulu, apa yang kami lakukan? Kami mengedepankan keren-kerenan dulu. Kenapa namanya Kick Your Butt? Karena menurut kami, keren-kerenan dulu aja. Karena anak muda zaman sekarang nggak keren, lo nggak akan ikutan, gitu. Jadi emang karena market kami adalah anak muda dan generasi di belakang kami, akhirnya rebelness, kemudian kayak sesuatu yang strong gitu, mereka tuh suka. Yang akhirnya kami secara community kita membuat namanya Circular Day. Kami bekerja sama dengan beberapa teman juga di sini, mengajarkan cara mengolah puntung paling mudah. Tanggal 6 kemarin kita mengajarkan di LPG Pinang,
kita mengajarkan cara mengolah puntung di lokasi mereka menggunakan bahan yang ada. Jadi kita membangun awareness bahwa lu buang puntung di tempatnya itu save your planet. Satu puntung itu matters buat kami. Karena ketika bercampur dengan yang lain itu buat kami sangat susah memisahkannya. Kembali ke akhirnya ke pertanyaan kedua, gimana kita koleknya? Saat ini kami piloting dengan salah satu perusahaan kopi Nako. Mereka mempunyai 40 cabang se-Indonesia. Dan satu kafenya adalah sekitar 600 meter persegi. Satu bulan mereka menghasilkan 50 kg puntung kali 40 aja collectingnya. Dan kami menggunakan komitmen, kita ada beberapa program, ada bike collector, jadi kita pick uping menggunakan cargo bike dan kolaborasi dengan Waste Bike Messenger untuk pick up. Kemudian karena volumenya kurang gede, kita bikin cargo bike gitu. Yang akhirnya apa yang membuat kami mengenai target marketnya apa? Ya pertama caranya adalah dengan kita menciptakan desain yang menarik, membuat mereka bisa mendesain apa yang mereka pengen. Kita pengen membuat para desainer yang selama ini hanya menggunakan resin, menggunakan akrilik, mereka mempunyai pilihan material. Karena saya dari product designer yang sangat kesusahan mencari bahan yang sustain di Indonesia, yang bisa membuat produk desain kami menjadi sebuah produk nyata. Itu yang market kami. Designer yang yang entrepreneur dan recycler, itu market kami. Intinya akan menggunakan FOMO menjadi keyword kami untuk berjualan. That's it. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Onyx dari Kick Your Butt Project. Wollte ich sagen, dein Indonesisch ist sehr gut. Dein Deutsch ist auch sehr gut. Wow. Potential untuk kemudian kita export. So is there potential for us to do something like that? Kemitraan harus dibangun dengan semua pihak.